warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam sesi materi tentang tumor ini sendiri ya. Di sesi tanya jawab saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa penanya ya. Ketika kita menemukan sebuah benjolan ya atau tumor, yang perlu dipastikan adalah bahwa tumor itu jinak atau ganas. Satu contoh lah ya, kita menemukan adanya benjolan di payudara. Benjolan di payudara itu sendiri banyak penyebabnya. Bisa benjolannya itu diakibatkan karena fibroadenoma mamae atau FAM, bisa disebabkan karena perubahan hormonal atau mamaria dysplasia, bisa disebabkan karena peradangan, infeksi, mastitis, bisa disebabkan karena air susu yang menggumpal, mengeras atau disebut dengan galaktosel, atau bisa disebabkan oleh kanker. Untuk itu, ketika ada benjolan di payudara, tindakan yang harusnya dilakukan adalah kita tidak langsung membedah ya. Karena ketika itu kita langsung bedah, kita angkat tumornya, benjolannya, kalau itu adalah sebuah kanker, itu bisa diibaratkan seperti kita membangkitkan sel-sel kanker yang tadinya dia tidak reaktif menjadi reaktif, dan itu bisa mengakibatkan penyebaran yang tadinya kanker itu hanya lokal setempat, itu bisa menyebar ya. Makanya perlu dipastikan dulu benjolan ini apakah jinak atau ganas ya. Jadi seperti itulah. Nah, jadi kalau pertanyaan tentang efek menghangatkan, mungkin saya kurang tahu mungkin ada yang banyak lebih mendalami tentang topung ini tadi ya. Kalau yang saya tangkap ya, dengan topung akan menghasilkan efek panas, dan efek panasnya itu apakah akan memperparah penyakit kankernya. Nah, saya ini mungkin ada yang lebih ahlinya bisa menjawab ya. Jadinya seperti itu yang jawaban yang bisa saya berikan. Upaya yang kita bisa lakukan itu adalah kita memperpanjang angka harapan hidupnya gitu ya. Nah, efek langsung dari terapi topung mungkin tidak berefek langsung untuk menyembuhkan ya, tapi ya kan efek-efek gejala-gejala ikutan seorang yang mengeluhkan adanya kanker, itulah mungkin yang bisa terapi suportif dengan topung itu sendiri ya. Seperti misalnya seseorang mengeluh tadi ya, katakanlah karena tumor, ada benjolan di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan di situ ada pembuluh darah, ada saraf, dan karena benjolannya itu makin membesar, menekan sehingga aliran darah menjadi tidak lancar, dan konektivitas saraf menjadi terganggu, antara saraf menjadi terganggu. Nah, efek itulah mungkin yang bisa dibantu gitu ya, disupport. Tapi untuk menyembuhkannya sendiri sih tentu tidak dengan topung ya gitunya. Begitu juga dengan kanker ya. Jadi untuk meningkatkan ya, menginginkan gejala ikutan dari yang seorang tersebut ketika dia mengeluhkan ada kanker atau tumornya, itu mungkin yang bisa disupport ya dari seorang yang memiliki kemampuan untuk topung. Yang jelas semakin dini sebuah kanker, kalau bicara soal kanker itu bicaranya semakin dini. Semakin dini sebuah kanker itu ditemukan, itu prognosisnya, kesembuhannya itu lebih tinggi dibanding yang sudah ditemukan sudah stadium lanjut. Karena ada beberapa kanker yang ketika sudah ditemukan dalam stadium lanjut itu tidak bisa diapa-apakan. Dioperasi tidak bisa, di kemoterapi juga tidak bisa, di radiasi juga tidak bisa ya giniannya. Jadi
kadang hanya diberikan untuk ini menghilangkan rasa nyeri saja, keyakinannya itu ya. Jadi kalau bicara soal keberhasilan, semakin dini ditemukan stadiumnya, itu akan semakin angka kesembuhannya semakin tinggi. Cuman yang jadi permasalahan adalah tidak semua kanker bisa ditemukan, bisa dideteksi secara dini, ya. Tidak semuanya. Yang bisa itu kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear, kemudian kanker payudara dengan pemeriksaan sedari, periksa payudara sendiri. Tapi masih banyak kanker-kanker lain yang tidak bisa ditemukan dalam stadium dini, ya, dideteksi dalam stadium dini. Obat ini mematikan sel-sel ganasnya dan mencegah penyebaran lebih luas, penyebaran metastasis lebih luas ke organ-organ yang lain. Itu ya kinanya. Jadi sifatnya sitostatika, membunuh sel-sel kankernya. Makanya obat-obatan ini cukup keras sehingga kadang seseorang yang sedang dalam terapi kanker ini dia mengalami kerontokan ya rambutnya, kemudian penurunan berat badan ya, itu dari kondisi badan yang lemah gitu ya, itu orang-orang yang sedang menjalani terapi pengobatan kanker ini ya. Obat-obat imunosupresif ini diberikan pada orang yang memiliki penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu sistem imun kita itu menyerang diri kita sendiri, ya. Jadi di dalam tubuh itu kan ada namanya sistem imunitas. Sistem imunitas kan harusnya ketika ada benda asing yang masuk, badan kita membentuk antibodi sehingga bisa menangkal. Tapi pada orang yang dengan penyakit autoimun, ya, kekebalan tubuh itulah yang menyerang, yang menjadi penyakit. Nah, untuk itu pada orang-orang yang dengan gangguan autoimun, penyakit-penyakit autoimun itu contohnya rheumatoid arthritis, psoriasis, ya, ankylosing spondylosis, nah, atau SLE ya, sindrom lupus erythematosus ya. Nah, pada orang-orang yang dengan memiliki penyakit autoimun, mereka mau tidak mau harus mengkonsumsi obat-obatan imunosupresi. Tapi memang di satu sisi itu bisa menyebabkan pemicu ya, pencetus terjadinya tumor. Makanya orang-orang yang dalam terapi imunosupresi ini dalam pengawasan ketat seorang dokter yang memiliki spesialisasi di bidangnya. Genetik memang faktor genetik itu bisa mengakibatkan perubahan sifat pertumbuhan sel, ya, sehingga pertumbuhan sel-selnya itu menjadi tidak terkendali dan akibatnya bisa menjadi sebuah kanker, ya. Ada gen-gen tertentu yang penelitian meneliti itu menjadi pemicu dari beberapa kanker tertentu, seperti gen P58 atau gen RB pada kanker paru, atau gen BRCA1 atau gen BRCA2 itu pada kanker payudara. Para yang hadir di sini mungkin kenal dengan bintang film barat ya, namanya Angelina Jolie. Itu dia melakukan cukup radikal. Jadi di Angelina Jolie ini dia memeriksakan dirinya, ternyata dalam dirinya itu dia memiliki gen BRCA1 atau BRCA2. Nah, gen BRCA2 ini itu akan berpotensi menjadi kanker payudara. Nah, saat itu dia belum menderita kanker payudara, tapi dia memiliki gen ini, jadi punya genetik. Nah, untuk mencegah di kemudian hari, dia melakukan tindakan yang cukup radikal ya, yaitu dia melakukan masektomi total, jadi pengangkatan payudara semua ya, semua diangkat jaringan payudaranya sampai hanya menyisakan
apa ini ya, otot yang hanya menempel pada menutup tulang rangka ya. Itu faktor genetik ya, salah satu contohnya ya, itu bisa menjadi pemicu penyebab dari faktor resiko dari timbulnya kanker. Tai lalat ini harus dibedakan ya. Ada kanker kulit yang penampakannya dari luar itu mirip dengan tai lalat ya. Kalau jinak itu kan namanya Nephis pigmentosus ya. Itu cirinya apa ya? Kita kembali kepada karakter atau ciri dari jinak dan ganas. Jinak itu dia membesar tapi prosesnya lama ya. Sedangkan kalau ganas dia membesar dalam waktu cepat ya, kinanya. Nah, pemicunya juga kanker kulit ini kalau sering terpapar sinar matahari UVA ya. Pada orang-orang yang sering berjemur, senang berjemur gitu ya, di bawah sinar matahari, hati-hati, itu bisa menjadi trigger, pemicu timbulnya kanker kulit ya. Dari pemaparan materi saya memang menyebutkan bahwa untuk menegakkan ya penentuan apakah ini tumor jinak atau ganas itu dengan beberapa tahapan. Dengan anamnesis, dengan pemeriksaan fisik, dan dengan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik kita bisa menduga ya apakah ini benjolan ini jinak atau ganas ya dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Ketika kita memeriksa benjolan ini berbatas tegas, kemudian dia digerakkan itu bisa lari-lari gitu ya. Nah itu kita bisa ya dugaan itu lebih mengarah ke jinak. Tapi kalau misalnya benjolannya itu bentuknya tidak teratur, kemudian kita gerakkan juga dia seolah-olah tidak susah untuk digerakkan, nah itu dugaan lebih mengarah ke ganas. Nah, tapi itu semua harus ditunjang dengan pemeriksaan penunjang, ya kinanya. Kalau untuk benjolan yang ada di payudara itu kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang dengan USG payudara atau dengan mamografi, ya kinanya. Gitu. Tentang lipoma itu termasuk jenis tumor jinak ya, berarti dia asalnya dari sel lemak ya, dan dia bisa tumbuh lebih tidak hanya satu ya pinannya, bisa membesar bisa, tapi lama prosesnya ya. Dan sebenarnya tadi kembali ke apakah lipom ini perlu diangkat atau tidak ya, tergantung ukurannya, tergantung posisinya, apakah dengan makin membesar itu dia menekan pembuluh darah, menekan saraf. Nah kalau kemudian timbul akibat penekanan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan ya, itu bisa diangkat sebuah lipom. Ada juga dalam kelompok lipom ini sebagian kecil ya tumor yang berasal dari sel lemak itu bisa menjadi ganas. Nah ini disebut liposarkoma ya ini. Nah cirinya kembali ke awal, liposarkoma yang tergolong lipom yang ganas itu tadi, kalau dia berkembang dalam jangka waktu cepat, membesar dalam jangka waktu yang cepat ya gini. Ini saya tidak bisa jawab ya karena saya tidak melihat langsung ya kinanya. Karena tadi kan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah ini gimana saya mau lihat nih pemeriksaan fisiknya ya, kalau hanya data-data. Khawatirnya persepsinya tidak sama ya.
Ya, sebenarnya, gejala awal kalau dia masih stadium kalau bicara soal tumor jinak, kalau dia masih kecil, kadang tidak ada gejala apa-apa, ya. Tapi dengan makin besar, dia tadi ya menekan, kalau dia menekan pembuluh darah, kan aliran pembuluh darah menjadi, menjadi terhambat, ya itu bisa mengakibatkan keluhan. Ya jemper lah itu bisa. Saraf juga seperti itu. Kalau dia menekan makin besar, menekan otot, ya bisa jadi mungkin akan terjadi keluhan nyeri-nyeri pada otot. Begitu juga dengan kanker. Ya, kalau kanker itu masih stadium dini, stadium rendah, stadium 1, itu bisa jadi tidak ada gejala apa-apa. Ya, saya mengambil contoh lagi kanker payudara. Kanker payudara kalau masih stadium awal tidak ada bisa jadi, tidak ada keluhan apa-apa bisa jadi. Baru ketika kita bicara kulit yang berubah menjadi mengkerut, gambaran seperti kulit jeruk, terus kemudian timbul rasa nyeri, itu ketika sudah stadium lanjut, ya, gitu. Ya, kanker payudara ini termasuk kanker nomor 2 terbanyak ya, menyebabkan kematian di Indonesia. Menurut WHO, data WHO itu 19 ribuan orang ya. Nah, faktor resiko pemicu dari kanker payudara itu ada gender ya, kelamin ya, umur ya, kemudian juga penyakit bawaan, memiliki perubahan gen tertentu tadi yang saya sebutkan, gen BRCA1 atau gen BRCA2, gemuk ya, sering mengkonsumsi alkohol, kemudian memiliki payudara yang padat, riwayat menstruasi sebelum usia 11 tahun ya, atau kebalikannya terlambat memulai menopause ya. Jadi menopausnya tuh terlalu akhir gitu ya, usia 50, 55 belum menopause. Belum pernah hamil atau pertama kali hamil di atas usia 35 tahun, atau sedang mengalami terapi pengganti hormon ya, hormon replacement terapi. Dan yang terakhir faktor resikonya itu terkena radiasi ya. Mungkin pernah menjalani radiasi di daerah dada meskipun bukan di payudara, nah itu bisa juga menjadi faktor pemicu ya, Kinanya. Mungkin secara general saya bisa jawab tadi ya untuk mengobati secara langsung ke tumor dan kankernya mungkin tidak gitu ya, tapi efek dari yang ditimbulkan dari adanya tumor atau kanker ini gitu ya, tadi misalnya menimbulkan rasa jemper, terus kemudian ya itu yang bisa diperingankan ya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita menopung di benjolan yang di atas kankernya ya. Khawatirnya tadi malah justru menimbulkan rasa nyeri gitu ya. Alih-alih bukan membantu meringankan gejalanya, justru malah membuat makin terasa nyeri ya, gimana. Dan kalau bisa, kalaupun lebih baik, kalaupun ingin melakukan topung ya, sudah ada data dari medisnya ya, ada pemeriksaan penunjangnya, jenis kankernya itu apa, posisi persisnya di mana, ada metastasis di tempat lainnya di mana, itu data-data harusnya sebanyak mungkin dikumpulkan ya. Itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Kalau belum ada yang puas ya mungkin bisa menambah membuka-buka bacaan yang ini ya dari berbagai sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.